utang dalam falas yang masih belum dilunasi, yang tersisa, itu kan harus dikalikan dengan kurs baru. Akibatnya ada tambahan utang selain pembiayaan utang neto. Nah, maka dapatlah angka 9638. Saya menghitung berarti bertambah 825 triliun. Pemerintah tidak mengumumkan tambahan itu, kita harus ngitung sendiri. Dapatlah angka 349,96, 350%. Ya, jadi pendapatannya kan dari 2756. Maka ini yang namanya debt service ratio 47,67%. Beberapa ekonom sering sedikit confuse ya, suka menyebut angka 25, 29. Yang sekarang 29% itu, yang 25 sampai 29 itu adalah DSR utang luar negeri. Nah, jadi DSR debt service ratio dari external debt, utang luar negeri. Utang luar negeri itu beda dengan utang pemerintah. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Kali ini saya melakukan analisis umum terhadap apa yang mulai banyak diketahui publik ya, karena di berbagai podcast beberapa ekonom itu menyebut tentang apa ya, istilah debt service ratio. DSR ya singkatannya. Juga ada lembaga rating yang mulai menyebut-nyebut soal rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan, yaitu Fitch ya, rasio tentang pembayaran bunga utang Indonesia. Nah, biasanya publik kita hampir selalu berbincang tentang utang ini karena memang dikemukakan pemerintah berulang-ulang. Soal utang ini selalu yang disebut adalah debt to GDP ya, rasio utang atas PDB, debt to GDP rasio. Nah, kali ini assessment saya bermaksud menjelaskan hal ini dengan beberapa contoh, mudah-mudahan bisa membantu perbincangan yang lebih berimbang, yang lebih tajam ya. Nah, pertama dulu kita dengan pengertian utang pemerintah. Kalau disebut utang pemerintah di Indonesia itu umumnya merujuk kepada utang pemerintah pusat ya, sebenarnya central government debt. Jadi bukan general government karena ada utang pemerintah daerah. Nah, untungnya utang pemerintah daerah itu tidak banyak sehingga selisih sedikit, tapi ada di kisaran 100 triliun kurang sedikit ya kalau utang pemerintah. Jadi kalau disebut utang pemerintah itu umumnya sebenarnya utang pemerintah pusat. Karena itu beberapa selisih data kalau media asing yang menyebut lembaga asing, kadang asing memakainya general government, termasuk utang pemerintah daerah. Nah, utang itu kan ada posisi outstanding namanya. Posisi itu berarti sisa utang. Karena utang itu kan bisa dilihat sebagai proses dari waktu ke waktu bertambah atau berkurangnya. Bisa juga utang kamu berapa, itu maksudnya sisa. Nah, sisa ini outstanding, itu per tanggal. Nah, dalam hal ini ada informasi tanggal 31 Desember. Informasi resmi terkini dari pemerintah tentang keadaan utangnya adalah posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025. Sebesar 9.638 triliun ya, saya pakai pembulatannya, 9638. Jadi itulah sisa utang per 31 Desember. Utang itu ada yang berupa pinjaman. Kalau pinjaman itu artinya kepada pihak secara langsung. Apakah pihak tersebut negara lain, apakah pihak tersebut adalah lembaga internasional, ataukah pihak tersebut terhadap bank ya, bank. Bisa utangnya itu juga ada yang berupa nominalnya rupiah, dinyatakan dalam rupiah. Ke asing pun bisa dalam nominal rupiah. Ada yang dalam bentuk valuta asing. Jadi secara jenis dia berupa pinjaman atau berupa surat utang. Nah, surat utang juga dikenal dengan istilah surat berharga negara. Mengapa disebut SBN? Karena ada yang SUN, ada yang konvensional surat utang negara, ada yang syariah, surat berharga syariah negara. Tapi saya kali ini hanya untuk agregatnya saja. Seluruh utang itu 9.638 triliun. Dinyatakan 31 Desember 2025. Sebenarnya sebagiannya berupa valuta asing, ya kurang lebih 28,5%.
Di antara 28,5 itu 90%-nya, 85%-nya itu dolar, yang 15%-nya macam-macam. Tapi dirupiahkan dengan kurs tanggal 31 Desember. Ini dulu ya, kita kunci dulu bahwa posisi 9638 adalah utang pemerintah yang dinyatakan dalam rupiah per 31 Desember. Sebenarnya sebagiannya dalam valuta asing, dikonversi dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal yang bersangkutan. Nah, itu dulu. Informasi kedua yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik itu produk domestik bruto, PDB ya, selama setahun 2025 itu 23.825 triliun. Beda nih ya, kalau PDB itu kan arus pendapatan, produksi sama dengan pendapatan. Jadi pendapatan selama setahun. Jadi beda, ini konsepnya flow arus. Kalau tadi neraca ya, stok posisi. Tapi karena suka disebut saya jelaskan ini. Jadi gampangannya kalau kita punya utang berapa per akhir tahun, lalu pendapatan kita setahun berapa, kan cuma umumnya kalau orang sukanya nyebut pendapatan bulanan kan. Maka yang disebut dengan rasio utang atas PDB, ya debt to GDP ratio, itu adalah 9638 dibagi 23.825 dinyatakan dalam persen, berarti kali 100%. Nilainya 40,46%. Ini rasio utang atas PDB terkini, terupdate, dan yang resmi dinyatakan nilainya, rasionya tidak dinyatakan, tapi nilainya ya resmi sudah. Meskipun yang utang itu masih angka sementara. Lalu kita juga punya informasi dari APBN, realisasi APBN sementara, juga sementara sama dengan utang tadi. Biasanya kalau sudah diaudit selisih 5-10 triliun. Itu sebesar 2.756 triliun. Jadi pendapatan negara 2.756 triliun. Berarti rasio utang tadi yang 9638 dibandingkan dengan 2756 ini, rasionya 349,96%. Jadi itu debt to revenue ratio. Semua indikator ini dipakai ya dalam analisis, cuma pemerintah suka menyajikan rasio-rasio yang ya mohon maaf yang tidak terlalu horor gitu ya kurang lebih. Tapi di laporan-laporan masa lalu pemerintah 2016-17 dipakai ini yang rasio pendapatan atas utang ini. Nah, lalu kita juga memperoleh informasi dari laporan sementara realisasi APBN 2025, bayar utang itu sebesar 514 triliun. Sebenarnya tidak dinyatakan begitu, agak samar, tapi bisa dihitung. Silakan dicek. Dan saya sudah ada undangan ya beberapa kali di Kementerian Keuangan, saya konfirmasi ya seperti itu, data sementaranya 514 triliun. Maka 514 triliun ini dibagi dengan pendapatan yang 2756 itu, jadi ada rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan menjadi 18,65%. Nah, sehingga ketika ada lembaga rating menyebut 17%, ya saya tidak tahu ya, mungkin dia informasi bunganya, mungkin informasi pendapatannya yang berbeda dengan cara saya melihat ini. Tapi saya sampaikan ini atas dasar data-data yang dipublikasi. Nah, tetapi kita juga belum memiliki informasi dari laporan sementara pemerintah. Sebetulnya selama setahun 2026 itu pelunasan, di sini saya sebut pembayarannya, pelunasan pokok utang itu berapa, baik yang pinjaman maupun SBN. Ya, kalau pinjaman cicilan, kalau SBN dilunasi, nggak ada. Yang ada bunga pun tidak disebut bunga, tapi kan saya bisa menghitung dari keseimbangan primer dan defisit itu dapat selisihnya bunga. Nah, tetapi dari perkiraan saya itu kurang lebih 800 triliun. Nanti kita menunggu laporan keuangan pemerintah pusat. Tahun lalu 717 ya di 2024. Tahun ini saya kira 800 karena kita juga punya info dari beberapa paparan di Kementerian Keuangan. Itu tahun yang berjalan 2020 ini 833 kemungkinan kisaran yang dilunasi. Jadi saya duga ini dengan berbagai cara 800-an triliun di 2025 yang sudah lewat. Nah, lalu dikenallah istilah debt service, ya diterjemahkannya beban utang. Ya beban utang itu ya pelunasan pokok utang lama ya, baik itu cicilan ataupun surat utang yang dilunasi. Nah, itu namanya beban utang, debt service. Nah,
800 ditambah 514 tadi, berarti 1.314 triliun. Beban utangnya, debt service-nya, rasionya atas apa? Rasio yang lazim adalah rasio atas pendapatan. Berarti debt service to ratio, tepatnya debt service to revenue ratio. Tapi beberapa ekonom dan analisis suka debt service-nya itu atas penerimaan perpajakan. Ya boleh saja, yang penting kalau membandingin itu apel dengan apel. Jadi kalau tahun ini pakai ini, menganalisis tahun-tahun sebelumnya, rumus yang sama. Saya pakai yang lazim aja dulu DSR. Nah, 1.314 triliun dibagi 2.756 triliun tadi pendapatan, maka debt service rasionya 47,46%. Itu dulu data-data pokoknya. Mari kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun terhadap beberapa besaran ini. Utang dulu. Nah, utang 9638 itu kan 2025. Nah, itu kalau dibandingkan 2024, ini semua 31 Desember ya, itu bertambah 825 triliun. Sebenarnya kalau kita cek di realisasi, itu pembiayaan utang neto hanya 774. Ini 825, jadi banyak kan selisihnya, hampir bukan hampir ya, sekitar 50 triliun ya, hampir 50. Kenapa? Karena tadi ada utang yang valuta asing. Ketika kurs 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2025 terjadi pelemahan. Maka utang dalam palas yang masih belum dilunasi, yang tersisa, itu kan harus dikalikan dengan kurs baru. Akibatnya ada tambahan utang selain pembiayaan utang neto. Nah, maka dapatlah angka 9638. Saya menghitung berarti bertambah 825 triliun. Pemerintah tidak mengumumkan tambahan itu, kita harus ngitung sendiri. Cuma kita diumumkan tentang pembiayaan utang neto, maka selisihnya itu adalah faktor lain. Faktor utamanya adalah kurs. Bagaimana dengan akhir 2026? Ya belum berlangsung, baru 2 bulan berjalan. Nah, kita tidak tahu, tapi berdasarkan perhitungan APBN menambah pembiayaan utang neto 832, berarti minimal penambahannya 832 kalau kursnya sama. Kurs yang dipakai 31 Desember dengan 31 Desember. Nah, saya anggap aja konservatif itu di angka 17.000 nanti 31 Desember 2026. Jadi tidak ada hiruk pikuk lah. Maka utangnya bertambah 30 dari 832. Berarti 862. Kalau ditambahkan kita akan mendapatkan 10.500 triliun per 31 Desember 2026. Kalau tidak ada kejadian-kejadian yang aneh, misalnya defisit diperlebar artinya utangnya lebih banyak. Kurs rupiah lebih dari 17.000, misalnya 17,5 di 31 Desember nanti. Nah, itu ini lompat. Tapi 2026 kita tunda, yang pasti 9638 per 31 Desember 2025 ya. Ini perkembangan utang kita. Nah, tadi dari info di atas tadi kita juga sudah punya informasi tentang pembayaran pokok utang, tepatnya pelunasan ya, sebetulnya pelunasan pokok utang. Disebut pelunasan pokok utang karena ada yang bersifat cicilan, ada yang bersifat melunasi ya. Kalau melunasi itu surat kan per serinya dilunasi, nggak bisa dicicil. Kalau surat utang itu SBN itu nggak bisa dicicil. Sementara kalau pinjaman kan memang dari perjanjiannya sudah cicilan. Lalu ada bunga. Nah, sayangnya untuk angka definitifnya kita menunggu laporan keuangan pemerintah pusat. Itu nanti masih Juni-Juli baru kita tahu. Ini baru disusun, 31 Maret diserahkan ke BPK memeriksa 2 bulan. Lalu ada proses administrasi setengah sampai sebulan, sehingga publik tahunya di akhir Juni bahkan awal Juli. Nah, tapi tanggal auditnya tetap Mei, karena kalau enggak melanggar undang-undang. Itu juga sesuatu yang harus diperbaiki ya di negeri ini. Banyak peraturan yang keluar tanggalnya tertentu, tapi publik baru tahu 1-2 bulan kemudian. Nah, yang definitif adalah 2024. Bayar bunganya 488 triliun, bayar pelunasan pokok utangnya 717, totalnya 1.205. Nah, tadi kan kalau kita mau ngitung DSR tadi loh. Nah, 2025 yang sudah berjalan kemarin, belum angka sementaranya, bunganya sudah ada. 514 diumumkan, cicilannya belum, tapi menurut perhitungan lembaga saya dan saya sendiri sebagai direktur eksekutifnya itu adalah 800 triliun, totalnya 1.314. Tadi saya sudah katakan di depan.
Bagaimana dengan 2026? Nah, ini apalagi 2026 ini kalau dilihat APBN-nya, bunganya 599 yang orange ya. Sementara yang birunya itu adalah pelunasan pokok utang. Juga belum ada informasi, tapi dari utak-atik angka dan beberapa paparan Kementerian Keuangan, saya melihatnya 833 triliun. Melihat dari surat-surat SBN itu tanggal berapa jatuh temponya, memang harus diutak-atik ya. Segitu. Maka debt service-nya, beban utangnya 1432 2026 ini. Nah, nanti kita kembali ke sini, tapi kembali dulu ke nilai utang tadi yang 9.638 dan berpotensi meningkat menjadi 10.500 di akhir tahun nanti. Itu dibandingkan dengan PDB. Nah, PDB tadi kan sudah dapat angka 40,46% itu ya. 40,41 sebenarnya, bukan 46 dari di atas tadi kayaknya. Oh betul, 44,46 ya. 2025 didapat dari utangnya 9638, PDB-nya 23.825 tadi. Nah, yang mau berjalan ini kan nggak tahu. Tadi saya menduga utangnya akan menjadi 10.500. PDB-nya berapa? Ya kita pakai perkiraan pemerintah, asumsi pemerintah. Dari mana tahu asumsi pemerintah? Ini juga kritik kepada Kementerian Keuangan. Asumsi-asumsi begini untuk edukasi publik, literasi publik harusnya dinyatakan eksplisit. Tapi sebenarnya buat yang pengamat bisa ngitung. Nah contoh ngitungnya begini. Kan pemerintah buat APBN, disetujui DPR ya, bahwa defisit direncanakan 689,1 triliun, 689 ya, itu bulatkan, itu dianggap 2,68% dari PDB. Berarti PDB-nya kan diasumsikan ada, implisit. Bisa dihitung pakai matematika SD kelas 5 tuh, 100 bagi 2,69 kali defisit itu, makalah dapat angka 25.714 triliun. Ini asumsi ya. Nah maka utang yang saya perkirakan tadi dibagi dengan PDB ini dapatlah angka 41%. Jadi akan meningkat. Itu kalau asumsi PDB-nya benar. Asumsi PDB itu berarti ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi. Tapi anggap aja kurang lebih segitu. Jadi ini gambarnya. Ya betul, 41 itu masih lebih rendah dari batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ini yang sering diutak-atik. Tapi tidak ada satu kalimat pun di undang-undang itu soal aman ya. Itu larangan. Tidak boleh dilampaui. Bukan aman. Tiba-tiba narasinya ini adalah batas aman utang pemerintah. Nggak ada. Untuk mengetahui itu bukan batas aman, antara lain pengalaman kita sendiri, 97, 96, 97 itu sudah krisis loh, masih 37,92. Nah 96-nya malah 24,22. Tentu nggak ada kaitannya ya, bukan berarti dengan 40 ini kita akan krisis, enggak, tapi Mas Vida itu nggak bisa jadi argumen. Kita bisa pakai argumen negara lain, Argentina misalnya, Meksiko juga, ketika mereka mau krisis itu di bawah 40 masih, jadi nggak bisa dipakai ini. Cuma bahwa kita, oh ya utangnya masih 40% di bawah PDB dibandingkan negara-negara lain, oke. Ini yang mendominasi. Belakangan mulai dibicarakan debt service tadi kan. Bahwa bukan posisi utangnya, tapi bebannya dong. Apalagi ketika si Fitch mengatakan, dia malah lebih spesifik. Yang paling berat itu beban bunga utang. Mengapa? Karena beban pembayaran utang seperti surat utang, itu bisa di revolving, bisa di debt switch. Maksudnya diganti dengan utang baru dengan perundingan tertentu, bahkan bisa bond holder bisa ya, bond holder yang besar itu oleh suatu negara dikumpulin, diajak berunding, ditukar, atau muter BI dulu, beli dulu terhadap itu, nanti rundingannya dengan BI bisa, dan itu ya sah saja ketika situasinya membutuhkan, sehingga itu bisa ditangani. Tapi bunga kan nggak bisa. Harus dibayar, dipegang siapapun. Nah, karena itu yang di splotot itu biasanya bunga. Tapi nanti kita ke situ. Sebelum ke situ, kita lihat juga yang tadi pendapatan. Pendapatan ini kan lebih masuk akal ya. Kalau PDB itu pendapatan seluruh komponen Indonesia. Ya rakyat, ya pemerintah, ya swasta. Sedangkan utangnya utang pemerintah. Memang ada argumennya, toh pemerintah bayarnya dari hasil pajak. Pajak itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi itu PDB. Jadi muter, ya nggak apa-apa, boleh saja sebagai analis. Tapi yang bersifat langsung kan pendapatan negara. Ya karena bayar utangnya itu harusnya dengan pendapatan kan, bukan dengan pendapatan nasional, tapi dengan pendapatan pemerintah sendiri yang namanya pendapatan negara. Seperti juga kalau kita mau ngutang ke bank, pastilah ada yang kita ditanyai berapa pendapatan Bapak sebulan, setahun jadinya kan. Terus utangnya saat ini berapa sebelum mengambil ini. Dihitung, biasanya kalau sudah 25% bank udah mikir-mikir mau ngutangi. Karena kalau ditambah utang kan berarti rasio kita naik kan, bisa jadi 30 kan. Nah kalau negara ya tidak begitu, tapi jadi ukuran juga. Berapa? Tadi angka 2025 ingat, 9638 utang kita. Pendapatannya 2000 berapa ya tadi ya? 2.775 kan. Dapatlah angka 349,96, 350%. Ya, jadi jumlah utang kita dibandingkan pendapatan itu 350%-nya. Tahun depan 2026, seandainya APBN kita lancar, tetap angkanya 3,5%. 350%. Nah, ada anjuran, rekomendasi dari IMF. Negara itu kalau ngelola utangnya, sebaiknya rasio utang atas pendapatan itu kisaran 90-150%. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ini, kita udah jauh. Kita pernah tertib itu dari 2000 berapa itu? 2008 sampai dengan 2014 lah. 2015 itu 168. Waktu itu tertib di bawah ya di kisaran 150-160. Sejak itu 2015 ke sini naik. Ya saya tidak ingin menjelekkan era pemerintahan, tapi kan angkanya begitu. Di era Jokowi lah yang membawa rasio pendapatan atas utang itu, kebalik saya, rasio utang atas pendapatan itu meningkat. Nah di COVID wajar ya sampai 369, tapi setelah COVID turun, di tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi dia naik lagi. Dan setahun di pemerintahan Prabowo nambahi. Dan rencana APBN-nya masih mempertahankan rasio itu. Melampaui rekomendasi. Nah di sini boleh dong, yang maksudnya rekomendasi ini batas aman tuh ini. Tapi tentu kita nggak harus ngikut ya. Antek asing nanti kalau ngikut katanya. Tapi gimana kita, ini kan ya kita mau patokan apa gitu. Karena ini rekomendasi IMF ini sekedar informasi saja. Negara itu kalau mau aman kelolaannya ya utangnya ya hanya 1,5 kali lipat dari pendapatannya. Ini sudah 3,5 kali lipat. Gitu ya. Nah, kembali ke topik kita yang utama, debt service tadi ya. Debt service ratio tadi. Nah, saya ambil dulu yang khusus bunga. Debt service itu terdiri dari pelunasan pokok plus bunga. Nah, umpama bunga saja. Tadi kan sudah dapat info kita 2025 tuh 514 triliun. Bayar bunganya. Nah ini kebanyakan angkanya 514, sementara pendapatannya 2756. Nah maka 514 dibagi 2756 itu 18,65%. Itu rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Jadi interest payment to revenue ratio. Ini yang digarisbawahi oleh Fitch. Suatu negara yang sudah lebih dari 15% rasio ininya itu punya biasanya salah satu penilaiannya adalah outlook-nya ke depannya negatif. Bisa diturunkan loh nanti ratingnya kalau ini tidak diperbaiki angka ini. Nah, IMF juga punya rekomendasi 7-10%, ambil 10-nya ya. Kalau lebih dari 10% itu sudah mulai main di tepi jurang gampangannya begitu. Nah, kalau dilihat ini kita juga sampai 2014-15 saja kita yang aman. Setelah itu naik terus. Sekarang menjadi 18,65 2025. Dan di 2025 yang berjalan ini, kalau APBN-nya terrealisasi, bayar bunganya 599, pendapatannya berapa? 3.154. Kalau dipresentasikan, keluarnya angka 19,27. Artinya APBN tidak berencana memperbaiki ini. Jadi kalau ini jadi pertimbangan, Fitch dan juga Moody's, ini berarti kita ada potensi rating kita diturunkan ke depan. Ini orang bayar bunganya aja sudah hampir 20% pendapatannya untuk bayar bunga saja. Bunga loh. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan pembayaran pokoknya, tadi saya sebut
Pembayaran pokoknya 800 dugaannya ya. Tahun ini 833. Ini yang tahun lalu saja. Berarti 1314. Sementara pendapatannya kan dari 2756. Maka ini yang namanya debt service ratio 47,67%. Beberapa ekonom sering sedikit confuse ya, suka menyebut angka 25, 29. Yang sekarang 29% itu, yang 25 sampai 29 itu adalah DSR utang luar negeri. Nah, jadi DSR, debt service ratio dari external debts, utang luar negeri. Utang luar negeri itu beda dengan utang pemerintah. Di utang luar negeri ada utang pemerintah, ada utang swasta, dan ada utang Bank Indonesia, bertiga itu. Di utang pemerintah ada utang pemerintah yang luar negeri, ada utang pemerintah yang dalam negeri. Jadi dia beririsan tapi tidak sama. Cara ngitung DSR-nya juga beda. Kalau DSR yang utang pemerintah, government debt, central government debt, atau general government debt, itu ngitungnya dari beban utang pemerintah, pelunasan pokok dan bunga, dibagi penyebutnya adalah pendapatan. Kalau di external debt, DSR-nya itu, ya pembilangnya adalah bunga utang luar negeri, tidak peduli itu pemerintah atau swasta. Kemudian penyebutnya bukan penerimaan negara, tetapi penerimaan ekspor barang dan jasa. Itu tepatnya penerimaan di current account, penerimaan di transaksi berjalan. Penerimaan ekspor barang dan jasa, impornya nggak dihitung. Ya, impornya nggak dihitung. Nah, BPS itu hanya neraca perdagangan barang. Kalau mau tahu data perdagangan barang dan jasa harus lihat di Bank Indonesia, namanya transaksi berjalan. Ya bisa dihitung. Nah itu rasionya kurang lebih fluktuasi ya antara 25 sampai 30. Tapi kalau khusus utang pemerintah itu 47,67%. Memang kalau APBN-nya 2020 berjalan lancar, ini rasionya akan turun. Kalau bunga tadi tetap naik, kalau ini turun. Mengapa? Ya karena pendapatannya dianggap bisa dicapai 3.000 berapa tadi? 3.154. Nah, bayar bunganya tadi 599, cicilannya 833. Ya, sedikit ngitung ya. Nah, bisa turun kemungkinan. Tapi tetap saja melampaui yang direkomendasikan IMF. 25 sampai 35%. Jadi kita udah cukup lama ini melampaui. Sempat turun tapi main di tepi jurang. Oh, balasan buktinya kita udah bertahun-tahun melewati nggak apa-apa. Ya, namanya di pinggir jurang itu melewati batas aman bukan berarti celaka ya. Jadi itu kayak Anda jalan di pinggir jurang itu, ya belum tentu jatuh, tapi kan potensi jatuh lebih besar dibandingkan orang yang jalannya tidak di pinggir jurang. Atau lebih mudah lagi di stasiun ya, kan ada garis kuning tuh, untuk kalau berdiri yang aman. Anda lewat kuning itu juga belum tentu kesentuh kan, kalau cuma lewatnya sedikit oleh kereta yang lewat. Tapi kan orang yang tidak di garis kuning itu lebih aman dibandingkan yang melewati garis kuning. Kurang lebih itu. Jadi kalau pemerintah mau mengatakan aman ya enggak apa-apa. Bapak, misalnya saya ini paling sering dikritik ya, ini dari dulu ngingatin utang. Memang tugas saya ngingatin ya. Ya, cuma omon-omon lah. Kalau saya memang bisanya omon-omon ya, karena nggak punya jabatan. Tapi bari netizen saya ini, pemirsa saya ini ikutlah bersama-sama kita ini rakyat Indonesia melihat-lihat situasi ini. Jadi debt service ratio kita itu sangat tidak aman. Khusus bunga lebih tidak aman lagi dan sudah diperingatkan oleh lembaga rating. Ya dia kan hanya memberi peringatan, memberi raport. Kita nggak gubris ya nggak apa-apa. Karena dia memberi peringatan itu dengan maksud kepada orang yang mau ngutangi kita, bukan ke kita. Kita kan yang mau berutang. Ini loh yang mau beli surat utang Indonesia, yang mau naruh di Indonesia, keadaan negaranya itu begini. Ya sama tadi si investor bukan berarti dia nggak masuk, belum tentu ada juga investor yang berani kan, saya tetap masuk. Tapi apa? Pasti dia minta imbal yang lebih tinggi, imbal hasil ya kan. Saya mengutangi kamu tapi bunganya lebih tinggi dong. Nah syarat-syaratnya lebih oke. Dia mau tidak seperti masuk Cina terus devisanya nggak bisa keluar. Indonesia kan harus bebas. Ya terus ya tadi ya kasih bunga lah 7%, 8%. Kalau dia masuk ke Malaysia 2% cukup. Misal, itu fakta sudah yang terjadi. Nah, kita kira assessment saya ke situ ya, DSR itu. Tapi untuk lebih melihat keadaannya kita tambahi informasi lain. Yaitu informasi tentang
rata-rata jatuh tempo utang pemerintah. Yang tadi 9.638 per 31 Desember 2025 itu, ada yang jatuh temponya kurang dari setahun, ada yang hampir 50 tahun, karena kita punya sorot utang yang 50 tahun dikeluarkan 2-3 tahun yang lalu, berarti 47 tahun lagi baru perlu dilunasi, tapi dibuat rata-ratanya. Buat rata-ratanya itu wage average ya, tertimbang rata-rata. Nah, dihitung tertimbang rata-rata beda dengan asal jumlahkan ya, tapi masing-masing porsinya. Didapat rata-rata jatuh temponya. Nah, informasi terkininya, average time to maturity-nya di 2026 ini adalah 7,7 tahun. Itu perkiraan Bright ya, karena informasinya baru sampai pertengahan 2025 itu 7,8. Nah, tapi kalau yang ingin saya perlihatkan adalah dulunya di 2015 itu hampir 9 tahun ya. Bukan hampir, lebih. 9 di tahun 2020 aja masih 8,5 tahun, tahun 2024 masih 7,9 tahun. Artinya apa? Makin pendek waktu itu berarti makin berat bebannya. Saya punya utang 1 miliar, tapi rata-rata jatuh temponya 20 tahun lagi, nggak ada yang deket. Saya punya utang 10 juta, tapi debt collector di depan pintu sudah, karena sudah jatuh tempo. Akan lain bebannya. Itu kira-kira average time to maturity itu. Dan kita kondisinya sudah sedikit memberatkan. Nah, yang biru apa? Itu rata-rata utang yang jatuh tempo setahun ini. Berarti kalau 31 Desember sampai 31 Desember 2026. Nah, misalnya kalau per 31 Desember 2025 itu berapa jatuh tempo? Berapa persen dari seluruh utang? Tadi kan rata-rata keseluruhan. Nah, ternyata angkanya terus menaik. Dulu kita pernah 6-7% saja yang setahun ini harus dilunasi. Sekarang sudah di atas 9,7, 9,8. Jadi 9,8% dari total utang dari 6.378 tadi, 6.300 berapa tadi, 9.368 tadi ya, itu harus dilunasi 10%-nya, ya kurang lebih ya, setahun ini. Berarti beban tahun ini banyak untuk bayar utang. Nah, itu cara ngukur. Cara ngukur lain yang sebelahnya. Yang rata-rata setahun itu yang kuning. Ini mewakili yang orange, ini dipindah sini ke kuning. Kalau yang abu-abu itu kalau kurang dari 3 tahun, berarti termasuk yang kuning di dalamnya. Kalau yang orange di atas itu 5 tahun, berarti termasuk 2 di bawahnya. Yang ingin saya gambarkan, nggak saya kasih angka itu, trennya meningkat. Maksudnya persentasi utang yang dilunasi dari total itu meningkat. Berarti bebannya makin berat. Nah, itu kira-kira untuk menggambarkan kondisi utang kita yang terkini ya, dikaitkan dengan DSR. Saya simpulkan ya. Jadi kebutuhan berutang neto 2026 itu 832 triliun. Nah, pelunasan pokok utang di 2026 sepanjang tahun ini 833. Berarti kita butuh berutangnya bukan 832. Karena kan berutang bruto itu untuk membayari utang lama plus neto itu kita butuh 1.665 triliun. Lalu ada informasi juga bayar bunganya itu 599 triliun. Maka dengan cara begitu ada risiko yang disebut dengan refinancing risk, risiko pembiayaan kembali. Gimana kalau kita nggak dapat 1.665? Nah, itu namanya risiko pembiayaan kembali. Nah, artinya kita tidak mampu mencari utang yang mencukupi. Dan jangan lupa, ini belum memasukkan unsur yang sekarang-sekarang ini diributkan, harga minyak naik, inflasi akan naik, dan seterusnya. Pemerintah akan melebarkan defisit, meskipun masih di internal sendiri masih dirundingkan. Kalau beneran melebarkan defisit, berarti kan juga menambah kebutuhan berutang kan? Nah, kebutuhan berutang bertambah, ya risikonya meningkat untuk dapat segitu gitu. Nah, tadi sudah saya perlihatkan juga itu risiko itu ditambahi. Ini belum kiamat ya. Saya menjelaskan ini dengan maksud namanya risiko. Nah, risiko diketahui itu lebih baik. Nah, tentang rata-rata jatuh tempo yang makin menekan. Nah, gitu toh. Baik itu untuk 1 tahun maupun untuk rata-ratanya. Sehingga ketika terjadi
tekanan baru untuk memperlebar defisit, berarti butuh lebih banyak, berarti risiko ini meningkat. Dan pada saat yang bersamaan, pendapatan misalnya tidak bisa meningkat pesat, landai saja. Timbullah apa yang disebut dengan shortage risk. Apa itu? Risiko kita tidak bisa, pemerintah ya, tidak bisa bayar kewajibannya. Tadi loh yang DSR tadi, DS-nya saja, jangan rasionya. Debt service-nya tidak berhasil dipenuhi. Kalau debt service-nya itu pelunasan pokok utang, kelihatannya bisa dengan bantuan Bank Indonesia. Bisa revolving, debt switch, saya ulangi ya, bisa bondholder. Bondholder itu misalnya bank itu BUMN atau BPJS atau Taspen, Sabri, itu bisa dirunding. Dia pegang utang jatuh tempo di tahun 2026, ditukar dengan yang jatuh tempo 5 tahun lagi. Toh di sana tidak butuh dilunasi, butuhnya bunganya. Itu bisa. Nah, tetapi tidak semua dimau begitu juga. Kalau banknya bank swasta ya suka-suka dia dong. Kalau individu kan individu dia main juga gitu. Kalau dia dana pensiun dia juga ada hitungannya. Nah, maka apalagi asing. Nah, asing kan nggak bisa diatur-atur begitu. Dia kan ingin ngambil keuntungan. Ya mau ditukar, tapi minta bunga yang lebih gede. Nah, itu kalau dia mau. Kalau dia pikir, wah ini negara agak kesulitan ini. Nah, saya enggak lah, kalau sudah lunas, biarin aja lunas. Ada yang bertanya di YouTube saya, gimana caranya asing keluar? Ya keluar itu tidak harus dia jual ya. Jatuh tempo tapi dia nggak beli lagi tuh keluar. Kan sudah diperlihatkan tadi jatuh temponya banyak. Jadi cara keluarnya modal asing itu tidak selalu dengan dia jual, dia keluar. Jual itu maksudnya jual SBN-nya. Bisa dia jatuh tempo, dia nggak beli lagi kan netonya keluar. Nah maka Bank Indonesia menjadi bumper, jadi pengaman. Itu sih nggak, secara teori ya benar saja kalau sampai tingkat tertentu. Akhirnya ya sudah, Bank Indonesia ngambilin tuh utang-utang yang mau jatuh tempo setahun 2 tahun ke depan. Karena dia di pasar sekunder, pasar perdana itu ketika pemerintah jual surat utang di pasar sekunder itu kan tiap hari berdagang. Nah Bank Indonesia beli. Nah, berarti yang pegang Bank Indonesia. Nah, sehingga pemerintah kalau dengan Bank Indonesia kan rundingannya lebih gampang. Bunganya juga lebih gampang ditukar-tukar dengan bunga yang tetap juga Bank Indonesia pasti bantu. Nah, tapi sejauh ini kesepakatan yang diumumkan ke publik, Bank Indonesia itu di tahun 2026 ini hanya mau nambahi 175 revolvingnya. Kalau dia 175 hanya revolving, itu oke. Tapi kalau dia nambahi itu juga ada risiko di Bank Indonesia karena banyak pegang dan seterusnya lah. Nah, maka saya sederhanakan karena niatnya ini lebih DSR ya. Bahwa dari data 2025, debt service ratio kita itu meningkat dan sudah pada batas yang berbagai ukuran menyebutnya tidak aman. Di 2026 untuk memperbaiki itu sebelum adanya perang Iran ini sudah pekerjaan berat karena rencana pemerintah belanjanya heboh, ngutangnya banyak. Kalau nanti ketambahan dengan faktor perang, ya lebih besar lagi. Nah, maka dengan demikian risiko fiskal khususnya yang disebut dengan financing risk dan shortage risk itu meningkat. Jadi saya termasuk ekonomi yang selalu mengingatkan risiko gagal bayar kewajiban khususnya bunga ini bisa terjadi di tahun ini. Pak Presiden memang sudah menyatakan di Davos ya di luar negeri, Indonesia ini adalah negara yang tidak pernah gagal bayar utang. Bahkan di tahun kita krisis loh, 97-98. Betul sekali dan kita berharap terus begitu. Tetapi segala sesuatu itu suka ada yang pertama kali terjadi. Ya kalau bisa ya Pak Presiden juga berusaha jangan sampai pertama kali terjadi gagal bayar utang pun di pemerintahan beliau. Jadi segmen seperti saya ini juga bermaksud mengingatkan resikonya sudah mulai muncul. Karena itu dikelolalah APBN dengan lebih baik khususnya mengelola soal berutang. Demikian ya mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.